Kembali lagi berjumpa dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai dua kecerdasan yang harus kita miliki agar kita bisa mencapai sukses di kehidupan ini dan juga kehidupan yang akan datang. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Di dunia ini sebenarnya ada dua kecerdasan yang harusnya kita miliki. Tidak hanya kecerdasan secara intelektual, tetapi ada satu lagi kecerdasan yang harus kita miliki, yaitu adalah kecerdasan spiritual. Keduanya harus seimbang, keduanya harus memiliki proporsi yang sama agar kita menjadi orang yang terpuji tidak hanya dalam hal secara intelektual tetapi juga dalam spiritual. Untuk kecerdasan yang pertama, kecerdasan intelektual, tentu kita bisa melihat adalah kecerdasan yang kita miliki dari hasil proses belajar, dari proses pengalaman, dan juga dari proses kita banyak hal, dari membaca buku pun bisa memperoleh kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini bisa ditandai dengan kita bisa mencerna banyak hal, kita bisa mencerna pelajaran, kita bisa mencerna omongan, kita bisa mencerna ilmu yang disampaikan kepada kita dengan mudah. Orang-orang sering menyebut orang yang memiliki kecerdasan intelektual adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Dia dengan sangat mudah untuk bisa menyerap dan juga menimba ilmu secara lebih panjang atau lebih kompleks. Kecerdasan intelektual ini memang penting, tetapi kita jangan hanya menjadi orang yang cerdas secara intelektual. Tetapi ada kecerdasan yang nomor dua yang tidak boleh kita kesampingkan sama sekali, yaitu adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual sering kita identikan dengan kebaikan atau moralitas yang kita miliki. Banyak di dunia ini banyak hal, banyak orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual tetapi secara spiritualnya tidak baik. Contohnya, banyak orang-orang menjadi koruptor, dia itu sebenarnya pintar, pendidikan tinggi, kelulusan luar negeri, lulusan universitas terbaik, kemudian memiliki jabatan, memiliki pengikut, tetapi karena kecerdasan spiritualnya rendah, maka dia melakukan banyak hal untuk mencapai yang dia inginkan. Salah satunya adalah keuangan. Oleh karena itu, dia selain pintar dalam pelajaran, dalam ilmu, tetapi dia akhirnya mencuri dalam bentuk korupsi. Nah, itulah bentuk sebagai ketidakseimbangan antara kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual. Yang harus dilakukan apa? Selain cerdas intelektual, kita harus cerdas secara spiritual. Spiritual itu salah satu memiliki pola pandang atau cara pandang berbuat baik, dan juga setiap yang dia lakukan, dia memaknainya dengan sebenarnya, dengan baik, dengan cara pandang yang tepat, dengan cara pandang yang sesuai. Kecerdasan spiritual ini ditandai dengan perilakunya baik, selalu rasa respect kepada orang lain pun tinggi, membantu orang yang membutuhkan, menghargai setiap karya, termasuk tidak nyinyir atas karya orang lain. Toh sejelek atau seburuk apapun karya yang orang lain buat, itu adalah pola pikir dan juga cara kerja atau kerja keras yang dia lakukan. Oleh karena itu, orang yang cerdas spiritual pun dia akan lebih menghargai apa yang dimiliki, apa yang dilakukan oleh orang lain. Dengan cerdas secara intelektual atau memiliki kecerdasan secara intelektual dan kecerdasan secara spiritualnya baik, maka kita akan dipuji dalam hal kecerdasan dan juga dalam hal moralitas. Oleh karena itu, saya selalu mengajak mari kita menjadi lebih baik, tidak hanya dalam hal kecerdasan, belajar dan terus belajar, tetapi juga meningkatkan moralitas dan juga kebaikan yang ada di dalam diri kita. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kita detik demi detik masa yang akan datang kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkualitas.